Malam, ketemu lagi di IG Live Minggu. Hari ini tanggal 16 November 2025. Kita akan bahas saham-saham yang udah di request ya. Tadi di IG Story ada BBRI, ada RO, MTEK, ARCI gitu ya. Nah, kita akan bahas sebelum lihat saham-sahamnya. Pastinya kita akan bahas IHSG-nya dulu. Selamat malam teman-teman yang baru bergabung. Mungkin sebagian masih ada di acara keluarga ya. Jadi nanti kalau misalnya ketinggalan, langsung nonton aja rekamannya di YouTube Linda Livibo Princess ya. Yuk, saya balik dulu screen-nya, kita lihat IHSG-nya dulu. Oke, ini IHSG-nya. Oke, nggak kelihatan. Kita geser dulu ke sini ya. Nah, ini dia IHSG-nya. Kemarin hari Minggu ini adalah candle weekly ya, teman-teman. Candle weekly. Jadi kemarin itu minggu kemarin ditutup melemah di level 8370. Dia bikin all time high lagi, memang strong bullish ya. Bikin all time high lagi di 8478. Ya. 8478 ini high-nya nyampe di area Fibonacci 8462 nih di sini. Jadi next kalau terus bikin all time high ada di 85 ya. Kalau Pak Purbaya bilang tahun ini 9000 ya, let's see gitu ya. Tangga-tangganya kelihatan sih 85, 86, 87 gitu ya. Teman-teman lihat candlenya biru merah kira-kira gitu ya. Seminggu naik, seminggu turun, seminggu naik, seminggu turun. Nah, minggu depan supportnya ada di 8254, kemudian 83, resistennya 8462. Ini dulu ya. Pertama kita akan lihat BBRI-nya dulu. BBRI ini di request dari IG Story. BBRI ini area supportnya ada di 3770 gitu ya, 3770. Saat ini belum ada tanda-tanda reversal yang kemarin sih memang ditutup menguat ya hari Jumat, tertahan di level 3860 nih, tertahan di sini di 3860. Resisten terdekatnya ada di kisaran 3960, kemudian baru 4000, sedangkan supportnya di 3770. Jadi kalau besok dia tidak bisa bertahan di 3860, maka ada potensi untuk menguji 3770. Ini BBRI. Kemudian kita lihat ada RO. Ada RO, bentukannya masih seperti ini. Jadi masih ada potensi untuk menguji area support 1780. Kalau kita lihat di candle weekly, maka ini ada pola bearish reversal ya. Coba mungkin teman-teman ada yang tahu pola bearish reversal. Ada yang tahu pola ini? Candlestick ya, polanya pola candlestick. Nah, teman-teman yang mungkin belum, sebentar saya ambil dulu quick notes-nya. Mungkin belum punya buku ini ya. Cara asik baca candlestick. Ini ya, cara asik baca candlestick. Kita di grup Happy Trade Faster. Jadi grup Happy Trade Faster itu grup berbayar semangkok bakso sebulan. Nah, setiap minggu, setiap hari Rabu itu ada kelas Zoom untuk member Happy Trade Faster, ngebahas materi-materi yang ada di seri buku analisis teknikal saya. Jadi ada 3. Yang pertama itu ini, cara asik baca grafik, itu udah selesai. Kemudian sekarang lagi jalan ini candlestick. Berikutnya nanti Fibonacci juga ada 2 ya, buku Fibonacci. Ada ini yang pertama, kemudian ini yang kedua gitu ya. Jadi setiap minggu kita akan belajar itu. Nanti kalau keempat buku ini udah selesai, nanti saya akan ngasih juga materi-materi yang lain gitu. Mungkin kita ulang lagi, kita review lagi. Nah, ini ada candlestick week notes nih ya teman-teman. Jadi ini kecil tuh. Kecil, ini bisa taruh di samping meja trading kita. Nah, ini ada pola bearish reversal. Polanya itu bentar ya, saya coba, udah ada yang jawab belum di sini? Oh ya, CSWTO, bearish engulfing, betul sekali ya, itu pola bearish engulfing. Polanya ini ya, bentar ya. Kemarin itu nih, bearish engulfing, sebentar.
Minggu lalu kita belajar ini ya, bearish engulfing. Ini ada di candlestick quick notes gitu ya. Nah, kalau di candlestick quick notes cuman namanya quick notes. Jadi kalau lagi trading mau cepet-cepet lihat nih pola apa sih, nah, ada di situ. Tapi kalau untuk diceritain satu persatu ada penjelasannya, adanya di buku. Nih ya. Ada di buku, ada contohnya juga. Jadi itu dia buku saya. Kalau mau beli teman-teman bisa ke toko hijau dan toko orange, linknya udah lengkap semuanya, ada di bio IG saya ya. Nah, karena ada row, apalagi di weekly ya, terus munculnya juga di area Fibonacci ini, jadi potensi untuk dia melemah terbuka sampai ke 1780 support pertama, support keduanya ada di 1650 sampai 16. Jadi ada row kayak begitu bentukannya ya. Lanjut Archie, ini weekly Archie masih uptrend, resistennya resisten pertama di 1580. Ini kan kemarin tutup 1265 gitu ya. Jadi masih ada potensi ya kalau menguat ke kisaran 1580. Sedangkan supportnya ada di sini ya, 850, jauh juga supportnya ya. Terus berikutnya saya jawabin dulu yang ada di IG tadi, IG story. Pertanyaannya MTech ya. MTech resisten terdekat 1360, supportnya 1190. MTech bentukannya kan kayak gini ya teman-teman. Ini dari Agustus, sekarang bulan Agustus, September, Oktober, November, 3 bulan. Ini kalau dibuka tuh naga-naganya kayak mau bikin head and shoulder, naga-naganya ya teman-teman nih. Nah, kalau head and shoulder ini chart pattern, beda dengan candlestick pattern nih ya. 1, 2, naga-naganya begitu. Jadi diwaspadain aja area-area support 1130, 1060 gitu sih. Jadi kalau ini di break di bawah ini ya ke sini. Tapi kalau bisa bertahan berarti pola ini batal. Kira-kira begitu ya. Dewi Tuti, PRDA candlesticknya bullish harami, bener nggak? Coba ya, saya buka ya. Prodia. Ini tempat langganan saya. Suami saya cek lab. Ini di pola apa? Bullish harami di daily. Bullish harami. Ya di daily betul bullish harami ya. Oke, ada bullish harami dijaga di level 2420. Kalau ditutup di bawah itu ya berarti batal ya, Bu Dewi. Jadi batal. Pola candlestick itu bisa batal ya, yang merit udah janur kuning aja bisa batal, apalagi pola. Jadi perlu yang namanya konfirmasi gitu ya. Boboyo, oh bentar, oh udah banyak scroll, saya scroll ke atas ya, saya scroll ke atas dulu. Ikhwan, gimana mau beli dan join kelas candlestick kalau dari Malaysia? Oh, tinggal klik di link bio karena semuanya kan online ya. Kalau mau beli bukunya buku ya. Kalau mau beli buku ya berarti nanti dikirim. Mungkin DM ya. Biasa kan saya dari Shopee dan Topet. Nggak tahu tuh ongkirnya bagaimana. Tapi biasa kalau yang keluar negeri DM, dicek dulu ongkirnya, baru nanti transfer dan baru dikirim. Kira-kira begitu. Kalau join kelasnya tinggal ke bio, link ID Happy Trade Faster gitu. Biayanya 50.000 ya, 1 bulan. Kelasnya seminggu 4 kali ya. Oke, udah dijawab. Kemudian lanjut, ini Anggreni Ratna, wifi. Yuk kita lihat. Oke, wifi area support 3310, resisten 3580. Jadi sementara ini wifi masih intact di area uptrendnya. Jadi supportnya dijaga aja gitu. Ini trend lainnya masih berlaku dan masih menjaga wifi bergerak menuju resistennya ya. Terus Hengki SM tanya brand. Oke, saya lihat brand dulu ya. Brand ini saya buka weekly aja biar ini ya.
Jadi kalau dilihat brand ini sampai lagi di area resisten 10.800, dan saya cek dulu apakah dia bikin shooting star ya. Kalau lihat bentukannya kayak shooting star, tapi kita harus cek apakah dia valid nggak sebagai shooting star. Sebentar ya, saya ukur dulu. Harus diukur teman-teman. Oke, valid ya. Oke, valid sebagai shooting star. Ya, berarti brand itu di weekly muncul pola shooting star. Nah, kalau muncul pola gini, ini kan juga sinyal bearish reversal ya. Konfirmasinya kalau misalnya ditutup di bawah 9.725 gitu. Jadi di weekly, karena dia munculnya di weekly, maka kita juga lihatnya di weekly gitu ya. Jadi kalau next week dia tidak bisa bertahan di atas 9725, tipis-tipis ya. Nah, close 9750, berarti terbuka potensi untuk menguji sini sampai 8.800, kemudian support berikutnya di sini. Gitu ya, itu untuk brand. Terus brand BRMS, karena banyak yang nanya, jadi satu orang saya bacain minimal 1 atau 2 gitu kali ya, biar yang lain ke bagian sahamnya ditanyain. Oke, BRMS masih kan 975 ya, 975 resistennya masih nggak boleh lari nih, fibonya kunci dulu, fibonya jangan sampai lari. Resistennya masih terdekat di 1030, kemudian 1110. Kalau kelihatannya sih kemarin dia tertahan ya, udah 2 minggu ini tertahan di 1020 ya. Jadi ya gitu, kalau ada pelemahan maka menguji supportnya di 930. Ini untuk BRMS. Boboyo tanya wine. Oke, kita lihat ya wine kayak bagaimana bentukannya. Oke, kita tuh udah bentar lagi, tinggal 1,5 bulan lagi habis loh tahun 2025. Gila cepet ya. Berapa candle lagi nih kalau misalnya lama Lola ya. Berapa candle lagi kalau weekly tuh tinggal hanya beberapa candle aja loh. Nah, ini wine ya, masih downtrend. Nah, ini apalagi ini weekly chart ya. Jadi wine itu masih downtrend, tekanan jualnya itu masih besar. Bentar saya ukur tuh. Jadi masih besar. Ini kalau misalnya ditutup di bawah 186, potensinya menguji 141 masih terbuka gitu ya. Ivan tanya Oasa. Oke. Oasa resisten terdekat di kisaran 238 sampai 258 ya. Jadi Oasanya kemarin, ini nih kita bahas nih kemarin di hari Rabu ya, kelas Rabu. Oke, dia konfirmasi bullish engulfing, and then dia naik. Ya biasa gitu, naik sampai resisten terdekat, pullback dulu. Nah, ini bagus, kemarin dia tertahan di 210. Berarti ada potensi mengejar resisten-resisten tadi yang saya sebutin ya. Oke, kemudian Bufa ini ada split ya Bufa. Nih, Bufa ada split. Saya belum cek apakah udah 4 November. Oh, udah split berarti. Ya, resistennya di sini 955, supportnya 600 untuk Bufa gitu. Ya. Oke. Terus saya scroll dulu ke bawah. KTV CBRE ini main CBRE-nya tuh masih, kemarin Sabtu kan saya juga ada seminar online ya di kampus UNES. Mereka juga tanya CBRE. Jadi masih begini CBRE-nya. Tuh. CBRE-nya arahnya masih arah ke bawah
ya. Sayangnya masih potensinya seperti ini si CBRE. Saya gedein dulu. Nah gitu ya, enak ya lihatnya. Nih, kelihatan nggak? Jadi masih arahnya masih ke bawah, supportnya terdekat di 1030. Ini untuk CBRE ya. Ini pakai downtrend line, jadi bisa tahu secara kasat mata dia memang arahnya masih ke bawah gitu ya. Bentar, tadi sampai mana ya? Tunggu saya scroll. Tadi sampai CBRE. Aduh, ketinggalan. Udah ketutup. Saya bacain dari yang pas scroll aja ya. WIR, Vina MJ. Kita lihat WIR. Ini daily, oke. WIR kemarin sempat menguat dari 101 sampai ke 122. Sekarang supportnya ada di, jadi sekarang dia itu bergerak sideways di rentang 108 sampai 117 ya. Untuk WIR lagi bergerak di situ. Kalau tahan di 108 masih buka potensi. Jadi dia rentangnya 108 124. Terakhir sih nggak sampai 124 ya, 122. Kira-kira begitu pergerakannya WIR. Kita pantau pakai ini, pakai yang gampang aja ya. Teman-teman pasti ada semua di chart ya, pakai MA5. Selama dia masih bisa bertahan di atas MA5, ya udah. Masih uptrend di jangka waktu yang pendek gitu ya. Nah ini udah crossing, berarti ya itu mungkin dia lagi sideways dulu di rentang ini. Ini ya Vina untuk WIR-nya. Kemudian TINS Dubai Rise TINS TINS di sini ya. TINS resisten 3340, support 3090, kemarin ditutup di 3180. Ini adalah weekly ya. Di sini area support kuat nih yang nahan di kisaran 26 2540. Itu untuk TINS masih uptrend. Yosep MBMA, oke. MBMA. MBMA jadi gini. Untuk MBMA teman-teman bisa lihat di sini. Ini pakai Fibonacci channel ya. Apa tuh Fibonacci channel? Itu adanya di buku Fibo saya yang kedua. Jadi kita bisa lihat secara visual arah gerakannya tuh secara garis besar kemana. Dan kalau teman-teman lihat ini itu kan arahnya masih ke utara. Tapi kemarin kan dia sempat tertahan di sini. Oleh karena itu terbuka potensi menguji support pertama di sini ya. Di sini di kisaran 615. Kalau nggak bisa tahan dia turun lagi ke sini ke 560. Kira-kira begitu untuk MBMA ya. Kalau dilihat ini daily chart, kalau dilihat arahnya kan memang arah utara, tapi kamu lihat swingnya kan lumayan ya, swingnya lumayan gede gitu ya. Soekarto Sumarno nanya emas. MBMA udah, sekarang kita lihat emas. Emasnya gini, mencoba bertahan di 3970. 2 minggu ini bergerak di 3970 4200. Kalau break down 3970, welcome 3800. Itu emasnya. Jadi masih turun, belum ada tanda-tanda reversal ya. Li Jong tanya PSAB. PSAB kayak gini. Ini candle weekly ya. Di sini ada candle reversal ya. Dia lagi coba tes 620 tapi nggak kuat. Jadi PSAB rentang pergerakannya 535 620 ya. Terlihat minggu ini ada tekanan jual. Jadi kalau
belum bisa ditutup di atas 620, potensinya masih bergerak di rentang ini untuk PSAB ya. Kemudian SSIA. SSIA-nya masih, ini daily candle. SSIA-nya masih ada potensi untuk menguji 1545. Saat ini di 1610, masih terbuka. Jadi masih potensi pelemahannya masih terbuka untuk SSIA. Trader kampung, PNLF. Oke, kita lihat. PNLF Jumat kemarin sempat menguat ya, tapi ditutupnya kayak gini gitu. Nih, sempat sampai 274 tapi tutupnya 256. Jadi kelihatannya ya tertahan di support 252, kemudian 240. Kalau udah kayak gini pantau aja pakai MA5 teman-teman. Tuh, dikasih ilmu cara mantaunya. Tuh, 6. Ini kan udah di atas MA20 ya. Jadi kalau sampai turun kira-kira tes ke sini ke 240. Selama masih ada di atas MA20 ya masih aman. Kira-kira gitu. Adinatatron. Perut aku kenapa nih? Ini masih ada potensi untuk melemah ya, untuk Tron. Ini Tronnya jadi inget film film Tron. Jadi supportnya 9180, potensi pelemahannya masih terbuka sampai 80 untuk Tron ya. Terus PGEO ya, gimana dong teman-teman, gimana PGEO. Aduh, gimana nih? Menurut kamu potensinya utara selatan? Nih kalau udah lihat gini, PGEO. Coba menurut kamu PGEO lihat kayak gini, potensinya mana nih? Gede utara, lebih besar naik apa lebih besar turun? Lihat candlenya gini. Coba lihat. Saya sembari nyatet ya request yang di teman-teman iniin. DMMX coba turun ya, lebih besar turun. Iya, downtrend selatan. Erik Reni semuanya ngelihatnya selatan gitu. Jadi memang kalau ngelihat kayak gini, apalagi ya teman-teman waspada ya, ini ada double top, ini in weekly ya tuh. Jadi memang mungkin nggak langsung amsyong ke sini ya, tapi ada tangga-tangganya. Nah kita lihat probabilitasnya PGEO itu terbuka menguji 1145 nih. Yang merah-merah tuh yang lebih gede ya, menguji 1145. Jadi ya gitu teman-teman. Untuk PGEO yang tadi nanya PGEO, waspada di 1130, 1015 sama 925. Potensinya masih terbuka untuk melemah. Sedangkan kalau misalnya ada rebound, dia akan menguji 1220 dulu. Gitu ya untuk tadi yang tanya PGEO. Kemudian ada yang tanya Mark. Support 660, resisten 795. Mark ini udah bikin U-turn ya. Jadi Mark ini udah U-turn, tinggal dipantau aja tuh pakai MA20 ya untuk Marknya. Kemudian ada yang tanya Buka. Oke, kita lihat Buka.
Bukalapak. Ya, gimana dong? Saya pakai weekly aja ya. Ini tekanan jualnya sih dahsyat. Teman-teman kalau lihat ini weekly ya. Kalau lihat dia arahnya memang masih, lihat Fibo channelnya arahnya memang masih uptrend. Tapi dari sejak Agustus itu ya sideways di situ-situ ya. Sekarang supportnya ada di kisaran ini nih. Ini ada di 162 ya. Tekanan jualnya minggu ini cukup besar. Selama dia masih bertahan di atas 162 terus 162 masih ada potensi lah sideways di sini. Tapi kalau break 162 ya berarti ke sini. Itu ya, itu untuk buka. Kemudian CNMA. Ya, masih gini CNMA, lihat tuh. CNMA. Ini weekly by the way. Masih turun. All time low itu ada di 105. Waspada kalau 105-nya jebol, melorot masih ke sini. Jadi ini benar-benar waspada ya, Mason. Tanya tadi CNMA. Kemudian DMMX. Oke, DMMX ini uptrend. Yang maksudnya dari sini ya. Dari Mei itu masih intact naik. Lihat. Tapi di sini dia sideways-nya di 284 sampai 410. Ini DMMX. Jadi support pertama di 336, kemudian support kedua 284. Kalau ada rebound maka dia akan menguji dulu 386 baru 410. Ini untuk yang tadi tanya DMMX ya. Tadi sampai DMMX, sorry ya. Kelelep chartnya, chatnya. Oke, Reni tanya Gosco. Oke, saya lihat Gosco dulu ya. Ini jam berapa ya? Oke, 7.30. Oke, Gosco ini kemarin all time high ya di sini di 450, saat ini 288. Minggu ini terlihat cukup besar tekanan jual. By the way, kemarin ada pola flag dan ini udah nyampe pola flagnya. Ya udah selesai, udah nyampe. Harganya sideways di rentang 226 sampai 450. Support pertama 258, berikutnya ada di 218 ya untuk Gosco. Kalau dilihat masih uptrend, ya masih uptrend. Tapi namanya uptrend udah turun naiknya. Kira-kira kayak gitu ya untuk Gosco. Kemudian Indi dan ADMR. Indi ada tertahan di 1870 ya, ditutup di sini nyangkut di area Fibo di 2020. Jadi kalau Indi bisa bertahan di atas 1870, potensinya terbuka untuk menguat ke rentang yang ini. Kira-kira begitu. Itu untuk Indi. Kemudian saya lupa loh. Lupa nyatet nih. Nanti buat yang nonton YouTube kan bisa lihat urutannya abis ini sama apa. ADMR nih masih sideways ya teman-teman ya. Sideways rentang 1455 1260. Jadi di sini-sini aja nih. Dan 1455 ini adalah area resisten kuatnya si ADMR. Gak bisa lewat tuh. Dari bulan Oktober ya, gak bisa lewat nih 1465 ini area Fibo. Enaknya gitu ya kita kalau belajar Fibo. More or less kita bisa tahu dah area resistennya tuh di sebelah mana. Jadi kalau mau trading ya area jualnya di situ kira-kiraan ya. Esa Syarif tanya Esa. Oke, Esa tertahan. Jadi Esa ini sideways teman-teman, 560, 685, 730. Jadi sidewaysnya di rentang ini ya. Sekarang dia tertahan, ditutup di 680, lagi tertahan di sini. Kejepit di area sini ya, banyak banget yang nahan dia. Ada Fibonacci, ada downtrend line, ada Fibo channel. Jadi tuh kayak orang tuh kalau kayak pacaran tuh banyak yang nggak setuju gitu loh. Jadi tertahan di sini. Nah, berarti pergerakan ESA itu di mana sekarang minggu depan? Kira-kira di rentang sini. Support 1645, support 2615, resisten 685. Gitu ya untuk ESA. Nah, itu ya. Jadi tuh yang garis yang hitam tuh emang
istilahnya ini blessing yang paling kuat. Kalau dia belum bisa ditembus ya udah ketekan, kira-kira gitu ya Syarif untuk Esa. Ardis Era, kita lihat Era Jaya. Oke, eranya masih downtrend ya. Di sini eranya masih downtrend dari 590 sekarang 422. Apalagi minggu ini kayak gini ya, tekanan jualnya cukup tinggi. Berarti ada potensi untuk dia menguji area support di 394 374. Resistennya resisten 440 ini sangatlah kuat gitu ya. Adis bisa catat resisten kuatnya. Oke, kita lanjut sekarang. Saya scroll dulu. Rizky Hidayat Inco. Namanya sih RZ. Kak Hidayat, saya manggilnya Rizky aja. Belum tentu namanya Rizky. Sorry ya. RZ Hidayat. Oke, Inco. Oke, Inco-nya gini, teman-teman. Ini dulu saham kesayangan almarhum teman saya nih, Ko Asun, kalau ada yang tahu ya. Jadi Inco itu udah berminggu-minggu sideways itu di rentang 4160 4750. Jadi di sini-sini aja. Udah 2 minggu ini cukup banyak ya tekanan jualnya. Jadi 4220 ini Fibonacci 4220 ini menahan. Nah, kalau dia nggak rebound, kalau rebound dia tes 4410, tapi kalau nggak rebound terbuka ke support 3990 ya untuk Inco. Diana tanya MTech-nya tadi udah, nanti nonton rekamannya ya. Oke. Reni Wilda tanya Dewa. Dewa ini sahamnya senior saya nih, Kak Janur. Weh, mantap ya. Minggu ini sampai ke 488 ya. Resisten terdekat nih 500, tapi tekanannya cukup gede nih, pada TP kayaknya ya. Jadi resisten pertama di 434, supportnya ada di 348, 310, bentar. Supportnya gini, 354, 322, 278. Gitu ya untuk Dewa. Oke. Masih uptrend tapi udah deket-deket sini. Resisten. Lino Aprilino tanya Unilever. Oke. Kita lihat ya Unilever. Unilever ini weekly. Unilever ini kalau kita lihat dari Maret ya. Jadi trennya kalau dibaca dari Maret dia sudah uptrend, ada di atas MA20. Nah, tertahan di 2810, support pertama di 2440, kemudian 2310, 2160 dan support kuat ada di 1880. Ini dulu untuk Unilever ya. Kemudian ada yang tanya siapa nih? Setio tanya Tower. Ben mandi. Towernya masih gini, masih berada di jalur di sini ya. Kalau teman-teman lihat nih, saya pakai ini, coba ya nih, kelihatan ya, ini pakai VIP channel, masih ada di jalur uptrend. Dia mencoba untuk bertahan berminggu-minggu ini, mencoba untuk bertahan di 520. Alangkah baiknya terus bertahan di situ supaya masih ada potensi untuk menguat ke 600 ya untuk TOR. Kalau udah punya posisi ya masih hold. Oke, ada yang tanya XAU. XAU nya saya bacain weekly aja ya, Bagas. XAU ini resistennya XAU di 4210. Kelihatan minggu ini ada selling pressure, maka support pertama 3892, kemudian ada di kisaran ini 3706 ya. Nah tuh, ini kan kalau lihat pakai daily kelihatan. Jadi masih ada potensi tes ini dulu 3930, kemudian ini untuk XAU ya. Yosep TBLA. Oke, kita lihat TBLA ya. TBLA, Tunas Baru Lampung. Ini pakai weekly aja ya, jadi kita kelihatan lebih jelas. Oke. TBLA ini sebentar.
Mana ini 23-nya? Saya harus buka 23-nya. Oke. Jadi TBLA support terdekat 675 ya. Support terdekat 675. Sebentar. Ini saya tambahin dulu karena ini gede banget rentangnya. Oke. Ini dia support TBLA 705, 660, 600 ya. Resistennya ada di 790 untuk TBLA. Seperti ini. Ini weekly lagi sideways di rentang. Ntar saya buka dulu. Oke, lagi sideways di rentang 705, 815. Ini fibonya. Warnanya bedain deh biar gampang lihatnya. Nah, tuh. Di fibo yang hijau. Ya, lagi sideways di rentang situ untuk TBLA. Andi, Adaro tadi udah yang pertama. Nanti kamu nonton rekamannya ya. Andi, udah 2 kali. Iya ya, Adaro udah, nanti kamu nonton rekamannya. Bandana Velta, Atla. Ini kayak saham baru IPO ya. Ini kan gini, jeger turun ya, sadis 300 turun sampai 50. Nah sekarang 65. Waspada kalau ditutup di bawah 62 berarti potensinya balik lagi ke 50 ya. Waspada aja. Jadi resisten terdekat ada di 82. Oke, Syarif tanya BWPT. Brian, Pani dong Ci. Iya ya, abis ini Pani. Sampai pakai caps lock. Sideways nih BWPT-nya. Nih ya. Tuh abis naik tinggi. Tuh. Sideways. Ini bikin symmetrical triangle. Jadi sideways di rentang 122, 166. Tapi udah beberapa minggu ini coba-coba nahan di 141. Jadi kalau turun tutup di bawah 141 dia ke 122. Ini symmetrical triangle untuk BWPT. Kita lihat Pani deh. Pani nih ya. Pani kalau dilihat sekilas, kamu lihat ya. Ini VIP channelnya masih arah utara gitu ya untuk si Pani. Nah, Pani ini dia kayak bikin dia itu kayak bikin triangle, bukan tapi dia tertahan lah di sini ya. Si Pani ini tertahan di sini. Ini mirip brand polanya ya. Ini tertahan di downtrend line. Siapa yang nanya Pani? Brian, kamu bikin garis ini di chart kamu. Kamu sambungin, jadi kamu bisa lihat area resistennya. Nah, Pani itu tertahan kalau di Fibo tertahannya di sini 14.900 gitu ya. Jadi kalau mau detail saya liatin ya. Nih tuh. Bentar. Nih. Jadi Pani itu tertahan di 15.350. Jadi kalau misalnya dia ditutup di bawah sini 14.375, dia ke 13.800, saking kecil saya tuh nggak kelihatan. Susah nih ngebaca Fibo sendiri nih, kecil banget tuh. Ya jadi gini, Pani, kamu copy aja trendline ini, jadi kamu bisa tahu kalau misalnya trading cepat, kamu tau lah selnya kira-kira di area mana ya. Pria Gundul, kok namanya lucu sih, STAA. Tadi saya di gereja yang sharing juga Pria Gundul. Kakak Yesi Patina Sarani, Pria Gundul juga. Oke, STAA ini udah ada reversal. Bentar, saya update dulu chartnya.
Oke, ya. STAAI ini sudah ada reversal, berarti resisten berikutnya 1450, kemudian aduh nggak kuat, nggak kebaca. 1450, 1655 gitu ya. Ini untuk si STAA. Ini kemarin dia ada candle ya, waspada deh di area-area resisten itu. Kalau tutup di atas ini masih uptrend gitu ya. Sheni Nathan, PSAB tadi udah, brand udah, berarti saya bacain kamu Medco-nya aja ya. Coba Medco. Medco itu tertahan di area all time high di 1705 ya. Kemudian di 1515 juga dia nggak tahan, berarti potensinya menguji 1220, support 1, support 2 1120 ya. Kemudian JPFA, resisten 2650, resisten 2650, support 2150. Bentar ya, ini tar dulu, saya ukur Fibo ini, Fibo yang gede. Ini kunci dulu ya supaya kagak jalan-jalan nih. Fibo yang gede ini supaya nggak jalan-jalan. Oke, sebentar saya kunci dulu Fibonya. Ini iya, Fibonya banyak nih. Karena apa? Karena dia nge-swingnya lumayan. Oke ya. Kalau di sini kita lihat ada coba bertahan dia minggu ini di atas 2240, berarti kita bisa lihat 2240 ini akan jadi area support ya, gitu ya, untuk si JPFA. Boboyo S Hardware, kemarin itu kayaknya masih nggak tahu ya, masih melemah nih. Coba kita lihat minggu ini. Iya, ulala nih, head and shoulder sampai target pertama di 1460. Target berikutnya masih ada ke sini. Ulala nih, S1R ya. Berarti kalau kayak gini dia nggak, lihat nih teman-teman, ngelihat enaknya pakai Fibo tuh, lihat kita kelihatan mana yang nahan dia nih. 462 nih nahan dia nih, nggak bisa. Tes lagi ke sini 412, jebol 412 dia akan ke 392. Itu untuk AS Hardware. Tower tadi udah. Untuk Setiono nanti cek di rekaman ya. Inet Cipanda, Inet di sini sebentar. Wow, all time high Inet. Next 610 740, support 386 314 ya. Hold kalau masih punya barang. Belum punya barang, nunggu dia pullback dulu, throwback dulu ya. Yofi, Bumi, oke. Kita lihat Bumi. Wadidaw, Bumi minggu ini tes sampai ke 244. Widih, mantul ya. Support mana, bentar, jauh ya, di sini loh MA5 nya di bawah. Daily dulu deh. Oke, 200 171 148 support, resisten 246
ya, untuk bumi. Saya scroll dulu ke bawah. Lily Jong, DSNG. DSNG. Wow. Waspada nih. Di bawah 15 ya. Lily Jong. Bentar ya, saya ukur dulu. Waduh. Ini banyak. Ini deh. DSNG. Nih ya. Ternyata chartnya ada di sini. Oke. DSNG ini ada potensi dia coba loh berminggu-minggu coba nahan di Fibo 1605. Ini kalau ditutup di bawah 1605 dia akan menguji support berikutnya di 1400 ya. Jadi kalau kamu lihat ini udah bikin kayak U-turn kayak di sini. Tuh. Nah, di sini kan kalau tutup di bawah ini jeger ke bawah. Nah, ini kira-kira dia lagi sama DSNG di sini. Ya, seperti itu ya Lily Jong. Antam Hartono apa ya? Antam weekly-nya kayak gini. Jadi dia lagi sideways di rentang 2870 3560. Kalau ada penguatan dia akan menguji kisaran 3100 sebentar. Nggak kelihatan. Dia akan menguji kisaran 3130. Resisten 1, resisten 2 3440. Tapi kalau waspada kalau ditutup di bawah 2870, dia akan ke sini. Lihat yang merah fibonya. Gitu. Ya, itu untuk Antam. Vidya, Dimas. Oke. Habis ini kalau ada pertanyaan lagi, teman-teman bisa ikut aja di grup Telegram Fibo Princess yang free. Dimasnya masih ke bawah, masih ada potensi melemah, masih terbuka. Supportnya ada di 128 gitu ya. Jadi teman-teman yang cuman mau lihat chart bisa join itu grup free, grup Fibo Princess, tidak kelola dana. Jadi saya nggak ada kelola dana ya teman-teman ya. Saya cuman edukasi, nggak ada jasa kelola dana. Jadi kalau ada lindali lain yang pakai nama saya, pakai muka saya, itu jelas bukan saya, karena saya nggak ada kelola dana ya. Teman-teman bisa join di situ. Bisa kalau mau lihat chart nanti saya akan jawab ya. Terakhir JSMR-nya dia udah sempat rebound ke area Fibonacci, kemudian ya skenario berikutnya turun lagi menguji 3230 ya. Jadi ini enaknya pakai Fibo, kita bisa tahu rentang-rentangnya di mana kira-kira gitu ya. Live-nya sampai di sini dulu teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan ya, masih bisa minggu depan ya. Itu aja. Yang mau beli buku bisa lihat di semua lengkap ada di Linktree dan di bio IG saya. Oke, semuanya kita ketemu lagi minggu depan. Sehat-sehat selalu. Bye bye. Iya, Kak Adi. Nanti kita di grup Fibo Princess aja ya. Takut ini nggak ke save. Selamat malam semuanya.